Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Niken Kusuma Wardani, SE MSc AK CE. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki penuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Repa Agustina dengan NPM akhir 037. Baiklah, saya mulai saja presentasi pada materi ini. Yang pertama ada pengertian konsolidasi. Konsolidasi laporan keuangan adalah proses penggabungan laporan keuangan perusahaan induk dan anak perusahaan yang dimiliki penuh. Tujuan utamanya adalah menyajikan laporan sebagai satu kesatuan ekonomi yang memberikan gambaran lebih akurat kepada pemangku kepentingan. Dalam proses ini, semua transaksi antar perusahaan dalam kelompok usaha dihilangkan agar laporan keuangan tidak mencerminkan transaksi internal yang tidak berdampak pada pihak eksternal. Dengan demikian, laporan konsolidasi dapat memberikan informasi yang lebih transparan dan relevan bagi para pengguna laporan keuangan. Selanjutnya ada proses konsolidasi dalam laporan keuangan. Dalam proses konsolidasi laporan keuangan, jurnal eliminasi digunakan untuk menghapus saldo akun yang timbul akibat transaksi antar perusahaan dalam satu kelompok usaha. Jika perusahaan induk memiliki 100% kepemilikan, maka seluruh aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaan akan digabungkan ke dalam laporan keuangan konsolidasi. Tujuan dari eliminasi ini adalah untuk memastikan laporan keuangan tidak menggandakan atau mencerminkan transaksi internal yang sebenarnya tidak menghasilkan laba atau rugi dari perspektif eksternal. Dengan demikian, laporan keuangan yang disajikan menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Yang selanjutnya ada faktor penentu harga saham anak perusahaan. Harga saham anak perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama. Yang pertama, nilai wajar aset bersih, yaitu nilai aset setelah dikurangi liabilitas yang dimiliki oleh anak perusahaan. Yang kedua, ada kemampuan laba, yang mencerminkan prospek keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, kondisi pasar, termasuk faktor eksternal seperti permintaan, persaingan, dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi valuasi perusahaan. Yang terakhir ada goodwill, yaitu nilai lebih yang muncul jika harga perolehan lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih anak perusahaan. Semua faktor ini berperan dalam menentukan nilai saham anak perusahaan di pasar. Lalu ada nilai wajar aset dalam konsolidasi. Penentuan nilai wajar aset merupakan langkah penting dalam proses akuisisi dan konsolidasi. Nilai wajar ini dihitung berdasarkan kondisi aset dan liabilitas anak perusahaan pada tanggal akuisisi. Jika harga perolehan lebih tinggi dari nilai wajar aset bersih, maka selisih tersebut dicatat sebagai goodwill. Goodwill ini mencerminkan potensi keuntungan di masa depan yang dapat berasal dari brand value, loyalitas pelanggan, atau keunggulan kompetitif anak perusahaan. Dengan memahami nilai wajar dan goodwill, perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat dan mencerminkan nilai ekonominya yang sebenarnya. Lalu laporan keuangan konsolidasi. Dalam laporan keuangan konsolidasi, semua pendapatan dan beban dari masing-masing perusahaan dalam kelompok usaha digabungkan. Untuk memastikan laporan yang akurat, transaksi antar perusahaan harus dieliminasi agar tidak terjadi penggandaan. Selain itu, laba yang belum terrealisasi dan dari transaksi antar perusahaan, induk, dan anak perusahaan juga dieliminasi, sehingga laporan mencerminkan laba bersih yang sesungguhnya. Setelah proses eliminasi dilakukan, saldo laba konsolidasi akan menunjukkan bagian laba yang benar-benar dapat didistribusikan kepada pemegang saham induk perusahaan. Lalu kesimpulan. Konsolidasi laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang lebih akurat dan transparan bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Dalam proses ini, eliminasi transaksi internal sangat penting untuk menghindari distorsi yang dapat mempengaruhi analisis kinerja perusahaan. Selain itu, goodwill dalam konsolidasi mencerminkan nilai lebih dari sebuah perusahaan, tidak hanya berdasarkan aset fisik, tetapi juga potensi bisnis di masa depan. Dengan demikian, laporan keuangan konsolidasi memberikan gambaran yang lebih realistis tentang kondisi dan prospek perusahaan. Sekian presentasi pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.